Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Catatan Horor. Kali ini saya akan membacakan cerita dari akun Twitternya Khairul Umam yang berjudul Pasar Bubrah. Sahabat horor, sebelum kita dengarkan cerita kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Catatan Horor. Bagi sahabat yang punya pengalaman dan ingin kami bacakan ceritanya, boleh menghubungi kontak admin kami. Untuk sahabat yang ingin membaca langsung cerita ini, bisa klik linknya di kolom deskripsi. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Baik sahabat, langsung saja kita dengarkan cerita horor kali ini. Pasar Bubrah adalah nama sebuah lokasi pos terakhir pendakian Gunung Merapi. Jaraknya kurang 1 km dari puncak kawah Merapi. Sesuai dengan namanya, Pasar Bubrah adalah pasar bagi kalangan jin dan makhluk sejenisnya. Namanya pasar, tentu saja suasananya ramai. Seperti yang ada di realitanya. Ada penjual, ada pembeli, ada tengkulak, ada transaksi, dan lain sebagainya. Tetapi yang jadi pembedanya, ini jenis pasar gaib. Konon juga, Pasar Bubrah sebagai sebuah kerajaan alam gaib, tempat berkumpulnya lelembut Gunung Merapi, termasuk tokoh jahat, setengah jin, ataupun setengahnya manusia. Cerita ini terjadi pada tahun 2017, Desember, tanggal 30 tepatnya. Kami berlibur melepas penat dari kesibukan pekerjaan dengan menikmati alam bebas. Segala peralatan pendakian telah kami persiapkan. Tas, tenda, nesting, kompor, hingga peralatan pribadi dari masing-masing. Pukul 11 siang kami berangkat dengan bersepeda motor dan tiba di base camp Watu Alang-Alang, Selo Boyolali sekitar jam 5 sore. Pukul setengah 7 malam urusan administrasi di base camp telah selesai, hingga kami pun tak lupa sholat. Mulailah kita mengawali perjalanan ke puncak Merapi. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 hingga pos 2 cukup lancar. Cuaca cerah, namun kian tinggi hembusan angin kian kencang. Sesekali juga kami bertemu sapa dengan para pendaki lainnya yang turun. Sementara perjalanan menuju pos 3 atau pos terakhir, tenaga kami terkuras habis. Maklum, jalur ini cukup ekstrim. Jalur tanjakan bebatuan, sekali nanjak lutut bisa menyentuh dagu. Lelah mulai terasa. Pukul 9 malam, tibalah kami di pos 3, Pasar Bubrah. Sebelum masuk area ini, kita akan bertemu sebuah batu besar seukuran rumah, namanya Watu Gajah. Pos ini merupakan pos terakhir, ditandai sebuah pelang kayu bertuliskan Pasar Bubrah. Di bawahnya ada tulang kepala kerbau. Konon kepala kerbau ini sebagai persembahan ritual dalam satu suro. Pos Pasar Bubrah adalah pos perbatasan. Selebihnya pendaki dilarang naik ataupun mendirikan tenda. Pos ini juga cukup lapang, sehingga banyak para pendaki mendirikan tenda di sini. Berhubung waktu itu musim libur akhir tahun, pos ini ramai pendaki. Kita pun harus putar akal mencari tempat lain yang memungkinkan untuk mendirikan tenda. Tibalah kami di satu lokasi sekitar 100 meter dari para pendaki lainnya, dan hampir mendekati ke area kawah mati. Seingat saya, zona ini dekat dengan Hulu Kali Gendol, Klaten. 30 menit kami mempersiapkan pendirian tenda dan menata peralatan, lalu membuat minuman hangat. Mata terasa berat, badan pun letih, rasa lapar pun hilang ketika kami terlelap tidur. Cuaca di luar malam itu sedikit gerimis, disertai hembusan angin yang cukup besar. Ukuran tenda yang pas untuk 4 orang yang dipersiapkan dari awal ternyata overload, nggak muat. Peralatan, tas, dan lainnya juga butuh tempat. Alhasil kami rebahan dengan kaki yang saling tumpang tindih, dan posisi tidur saya dekat dengan pintu masuk. Malam itu, jam tangan menunjukkan pukul 12 kurang seingatku. Bang, masih ada air nggak? Ucapnya. Saya tidak langsung menjawab. Saya berpikir, barangkali bukan suara orang atau saya yang sedang bermimpi. Dan lagi, kali ini sedikit lebih keras. Bang, boleh minta tolong? Masih ada air nggak?
Seketika saya pun jawab, "Iya ada bang, minta sedikit bang, saya kehabisan air." Berhubung pintu tenda menggunakan resleting, saya hanya membukakan selebar botol minuman tadi. "Ini bang." Saya ulurkan sebotol air aqua ukuran 1 liter. Namun tiba-tiba saya terkejut. Sebuah tangan dipenuhi rambut terjulur menerima uluran botol air. "Bang, habisin aja, gak apa-apa, ini masih ada kok," sergah saya dengan badan sedikit gemetaran. Ia pun tak menjawab, bahkan tanpa ada suara sama sekali. Bulu kuduku kian merinding, hening. Meski masih dirundung ketakutan, saya berusaha memejamkan mata untuk kembali tidur. Alih-alih tidur, sampai jam 1:30 dini hari, saya masih belum bisa memejamkan mata. Sepupu saya juga tiba-tiba bangun. Ia kehausan dan meminta untuk diambilkan air. Lalu, ia meminta saya untuk mengantarnya buang air kecil. Tapi anehnya, di luar suasana biasa saja. Hanya di kejauhan terlihat api unggun yang kian meredup. Tidak terlihat aktivitas dari para pendaki. Dan setelah semua usai, saya mencoba untuk tidur kembali. Tapi tetap saja tidak bisa. Tiba-tiba, sayup-sayup terdengar sebuah suara. Bukan suara orang atau langkah kaki, tetapi sebuah suara alunan gamelan, entah dari mana. Sebuah suara seperti bebatuan yang dipukul bertalu-talu, saling bersahutan. Kian lama kian keras. Ternyata sepupu saya juga mendengar demikian. Kian lama suara itu kian keras, bahkan sesekali diselingi suara orang bercakap-cakap. Sesekali pula suara orang-orang tertawa. Suara itu berlangsung hampir 1 jam lamanya, dan kita baru bisa tidur selang beberapa menit. Keesokan paginya, tiba-tiba di luar sangat ramai. Bukan ramai suara musik, orang nyanyi, atau euforia akan sunrise-nya Merapi. Tetapi di seberang camp Pasar Bubrah, ada pendaki yang kesurupan. Untung ada pendaki lain yang ahli menangani urusan seperti ini. Ahli spiritual, dan tidak butuh lama, pendaki kesurupan tadi akhirnya siuman. Dan ia harus digendong oleh temannya untuk turun, kembali ke base camp. Setelah agak siang, saya penasaran, dan saya coba menanyakan ke pendaki sebelah tenda. Pendaki asal Karanganyar perihal kejadian semalam. Anehnya, mereka tidak mendengar suara apapun. Bahkan pada jam 2 dini hari, mereka sudah mendaki naik ke kawah demi mengejar sunrise katanya. Sekitar jam 10 kami turun mendaki. Selama perjalanan, hanya dia menyimpan cerita misteri semalam. Kata para mountain climber sih, jangan bawa apapun dari gunung selain sampah. Dan barangkali juga aktivitas makhluk mistis tadi. Sahabat horor, demikian cerita kita kali ini. Simak terus channel Catatan Horor untuk mendengarkan cerita selanjutnya. Sampai jumpa.